Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Latifah Rahmi Hasibuan, NIM 1920-100331. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan seperti apa metode Peckham Synergetic Teaching. Jadi, jangan lupa disimak videonya ya. Nah, metode Peckham Synergetic Teaching ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh para pengajar atau para pendidik untuk menjelaskan atau menyampaikan materi kepada para pelajar. Nah, metode ini yang pertama, metode ini digunakan dengan rule atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Oh iya, Ibu absen dulu ya. Biar mempercepat waktu, biar mengefisienkan waktu. Di sini ada yang tidak hadir, 2 orang. Siapa? Oh, oke. Jadi yang tidak hadir Linda sama Novi. Baik. Jadi di kelas ini ada 24 orang dan tidak hadir 2 orang, berarti 22 orang. Baik. Pas sekali dengan yang akan Ibu lakukan metode pada kali ini, yaitu pada kali ini Ibu akan menggunakan metode Peckham Synergetic untuk kita belajar pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran. Oh iya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang akhlak terpuji. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, yaitu akhlak majmumah. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, kenapa kita harus mempelajari tentang akhlak tercela, padahal ini adalah akhlak yang tidak boleh ditirukan. Jadi untuk apa? Mungkin ada pertanyaan dari para siswa Ibu atau anak-anak Ibu, kenapa kita harus mempelajari ini? Padahal ini adalah akhlak yang tidak boleh ditiru. Jika perlu kita tidak perlu tahu begitu. Itu salah. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini, kita harus mempelajari, kita harus mengetahui apa saja akhlak tercela itu. Karena dengan mengetahui kita akan dapat menjauhi dan mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Semalam kita telah mempelajari akhlak terpuji, jadi kita telah mempelajari apa yang boleh dan sebaiknya dilakukan, dan minggu ini kita akan mempelajari akhlak tercela, akhlakul majmumah, apa yang tidak boleh. Jadi kita mempelajari akhlakul majmumah ini agar mampu menghindari dan tahu apa yang harus dihindari agar tidak terkena tidak termasuk orang yang pendosa. Nah, selanjutnya guys, kita guru membagi kelas menjadi 2 kelompok. Misal ada yang dibagi dan dikumpulkan ke lapangan ataupun di dalam kelas ataupun di tempat-tempat lain. Contohnya, baik, pada metode ini Ibu akan membagi anak-anak Ibu atau kepada 2 kelompok ya. Nah, jadi mulai dari absen nomor 1 sampai absen nomor 12 itu kelompok A, dan absen nomor 13 sampai absen terakhir. Pas nggak yang nggak hadir itu? Ya pas kan? 12 kan? 11 kan? Iya. Nah, jadi itu menjadi kelompok B. Bagaimana, ada yang keberatan? Setuju semua?
Setuju, alhamdulillah. Oke, jadi silahkan ibu kasih pilihan kepada masing-masing kelompok. Kira-kira mau kemana? Tapi nggak boleh sama ya. Mungkin kelompok A, kita tanya dulu kelompok A. Oh, kelompok B dulu. Kelompok B mau di mana? Mau diskusi di mana? Diskusi di lapangan. Oke, kelompok B memilih di lapangan. Jadi kelompok A di dalam kelas nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, bagus. Nah, setelah itu setiap kelompok diberi masalah mengenai materi pembelajaran. Contohnya seperti, baik, dalam akhlak tercela ini atau akhlakul mazmumah ada beberapa contoh. Jadi ibu mau, nah untuk kelompok yang pertama, kelompok A, untuk mencari 11 contoh akhlak tercela ataupun perilaku tercela yang ada di lingkungan masyarakat. Boleh deh di lingkungan keluarga. Nah, untuk kelompok B untuk mencari 11 contoh akhlak tercela yang terjadi pada lingkungan sekolah. Jadi setiap kelompok boleh mengambil posisi masing-masing yang telah ditentukan tadi, dan ibu akan kasih waktu 10-15 menit untuk para kelompok mendiskusikan tugas yang telah ibu berikan. Kemudian nanti akan kita change ya sama kelompok lain dan akan kita presentasikan. Nah, setelah 10-15 menit, setiap kelompok diminta kembali ke dalam kelas. Baiklah, karena waktunya sudah habis, semuanya kumpul anak-anak, kumpul di dalam kelas semua. Iya, ambil posisi masing-masing ya, bedakan mana kelompok A dan mana kelompok B. Kemudian semua kelompok dipertemukan masing-masing. Kelompok dipasangkan dengan kelompok lain. Oke, selanjutnya ibu minta kelompok A dan kelompok B cari satu pasangan masing-masing yang tidak sama, yang tidak dari kelompok yang sama ya. Oke, ibu kasih waktu hitungan ketiga, harus sudah dapat semua ya. 1, 2, 3. Bagus. Wow. Iya, sudah ada pasangannya satu-satu semua. Sudah. Oh iya, ini Febri dari kelompok A dan Jija dari kelompok B. Iya, seperti itu. Semuanya sudah pasti nih, nggak ada yang satu kelompok? Nggak ada yang curang kan? Iya, tidak ada. Nah, selanjutnya pemirsa, siswa diminta kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berdiskusi tadi. Iya, tadi kan sudah ibu kasih 5 menit untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, sudah pas, bisa kembali kepada kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya berikan waktu kepada kelompok untuk mendiskusikannya kembali. Oke, sudah kembali kepada kelompoknya masing-masing semua? Sudah? Nah, jadi dari tadi apa yang kamu dengarkan atau diskusikan dari kelompok lain, sekarang ibu minta kamu diskusikan kembali apa yang telah kamu dapat tadi dari kelompok kawanmu, kelompok yang lain, kepada teman sekelompokmu lagi. Sama-sama berdiskusi semua. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup? Oke. Kemudian nanti setelah itu ibu minta setiap kelompok untuk bersiap-siap agar mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Oke, bisa? Bisa. Setelah itu setiap kelompok
diminta untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan guru membantu siswa dalam memecahkan permasalahan dalam materi pembelajaran. Nah, kelompok mana yang mau pertama maju? Kelompok A. Iya, kelompok A. Kepada kelompok A untuk perwakilannya saja. Perwakilannya 5 orang untuk maju ke depan, tetapi temannya di situ boleh menambahi jawaban ataupun memberi bantuan kepada temannya yang telah maju ya, karena mungkin terlalu banyak nggak bisa maju semua. Oke, kelompok A kita kasih tepuk tangan untuk mempresentasikannya. Iya, bagus sekali ya. Selanjutnya kepada kelompok B untuk mempresentasikan diskusinya. Nah, setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kelompoknya dan melakukan sesi tanya jawab seperti biasanya. Dan di sini tugas guru adalah memimpin ataupun mengatur jalannya diskusi dan juga membantu siswa untuk melaksanakan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka. Dan selanjutnya ditutup deh. Oke, jadi diskusinya tadi cukup bagus ya. Presentasinya juga aktif, Ibu suka, dan semuanya berjalan dengan lancar. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak-anak Ibu juga bagus-bagus, para penanya juga aktif, audiensnya juga aktif, dan materinya tadi cukup lengkap ya. Dan Ibu pikir tadi sudah benar. Jadi di sini akan Ibu berikan kesimpulan. Nah, jadi akhlak tercela atau akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang buruk. Akhlakul mazmumah tidak boleh ada pada diri kita. Kita tidak boleh memiliki akhlak mazmumah dalam diri kita. Kita harus senantiasa berbuat baik, yaitu memiliki akhlakul karimah. Karena akhlakul mazmumah ini seperti yang Ibu sampaikan minggu semalam dapat mengundang atau menimbulkan dosa kepada kita. Akhlakul mazmumah contohnya seperti yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi, ada beragam, ada yang terdapat di lingkungan sekolah, ada yang dapat di lingkungan masyarakat atau sekitar, ada juga yang ada di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah contohnya apa tadi yang di lingkungan rumah? Iya, selalu berbuat onar di rumah, membuat orang tua kita menjadi kewalahan, nakal kepada orang tua. Ini adalah perbuatan atau akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Sementara contohnya yang ada di dalam lingkungan sekolah tadi, kelompok B apa? Iya, mencontek, mengganggu teman, tidak mendengarkan guru, merupakan contoh akhlakul mazmumah. Jadi hal ini atau akhlak ini tidak boleh terdapat atau dimiliki oleh kita, tidak boleh terdapat pada diri kita. Baik, kira-kira sepertinya anak-anak Ibu sudah mengerti semua. Kira-kira demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak Ibu dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Oke, untuk itu marilah kita membacakan hamdalah dan menutup pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan janggalnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.